Halo teman-teman semua, saya Ari Saktian Karunia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode atau kerangka kerja dari analisis bisnis digital. Nah, kita akan menggunakan 3 kerangka analisis. Yang pertama, apa itu bisnis model canvas. Kedua, apa itu stakeholder mapping. Dan apa itu customer journey mapping. Nah, apa itu bisnis model canvas atau BMC? Adalah alat manajemen strategis yang memvisualisasikan 9 blok bangunan penting yang menjelaskan model bisnis suatu perusahaan, yang tujuannya adalah untuk mendokumentasikan, merancang, menganalisis, dan mengembangkan model bisnis baru atau yang sudah ada dalam format visual yang sederhana dan terstruktur. Lalu selanjutnya yaitu elemen-elemen utama pada BMC. Yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan, yaitu mendefinisikan kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai, yaitu menggambarkan produk atau layanan yang ingin menciptakan nilai bagi segmen pelanggan yang signifikan. Lalu yang ketiga ada channel atau saluran, menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi pada segmen pelanggan dan menjangkau mereka untuk menyampaikan proporsi nilainya. Lalu yang keempat ada customer relationship atau hubungan pelanggan, yaitu menggambarkan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Lalu yang kelima ada revenue streams atau arus pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen pelanggan, seperti biaya harus dikurangi dari pendapatan untuk mengambil keuntungan. Lalu yang keenam ada key activities atau aktivitas kunci. Di sini menjelaskan hal-hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan agar model bisnisnya berhasil. Jadi activity ini sering dikategorikan menjadi produksi atau membuat produk, juga bisa seperti pemecahan masalah atau juga platform atau jaringan seperti pengembangan perangkat lunak. Lalu yang ketujuh ada key resource atau sumber daya kunci yang menjelaskan aset terpenting yang diperlukan agar model bisnis dapat berfungsi. Sumber daya kunci ini dapat dibagi menjadi 4 kategori seperti fisik, misalnya seperti bangunan atau mesin, intelektual seperti merek atau hak paten gitu. Lalu yang selanjutnya ada manusia atau ahli stafnya, dan juga ada keuangan. Lalu yang kedelapan ada key pattern yang menjelaskan jaringan pemasok dan mitra yang bekerjasama dengan perusahaan untuk membuat model bisnis berfungsi. Jadi kemitraan ini dibentuk untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko, dan juga memperoleh sumber daya atau aktivitas tertentu. Lalu yang kesembilan, cost struktur atau struktur biaya, menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasionalkan model bisnis. Jadi biaya yang dapat muncul seperti aktivitas kunci, sumber daya kunci, kemitraan kunci, bisnis dapat berorientasi pada biaya. Nah, sebagai contoh, di sini ada Optik Fokus Purwokerto yang lokasinya itu ada di Jalan R.A. Widya Atmaja nomor 47, Pasayangan, Kedung Wuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Optik Fokus ini menyediakan berbagai produk dan layanan seperti penjualan kacamata, frame dan lensa, penjualan soft lens, pemeriksaan mata, dan juga layanan perbaikan kacamata. Yang dimana keunggulannya itu, yang pertama pelayanan yang ramah dan profesional dari stafnya. Lalu pilihan frame kacamata yang banyak dan beragam termasuk model terkini, harga yang terjangkau, tempat yang nyaman, luas dan bersih. Lalu selanjutnya di sini ada contoh BMC pada Optik Fokus. Yang pertama di sini ada customer segment, di mana pelanggan-pelanggannya itu seperti pelajar atau mahasiswa, karyawan dan profesional, seperti yang membutuhkan lensa untuk proteksi layar digital gitu atau blue light. Ada juga lansia dan ada juga pengguna soft lens. Lalu yang kedua di bagian value proposition, yaitu seperti akurasi dan kepercayaan, solusi yang lengkap, pilihan yang beragam, dan pelayanan purna jual atau garansi dan servis ringan gratis untuk kacamata yang dibeli. Lalu yang ketiga ada channel, yang dimana seperti toko fisik, Google Business Profile dan Map. Lalu ada juga media sosial dan juga ada WhatsApp bisnis. Lalu yang selanjutnya, yang keempat itu customer relationship. Ada pelayanan personal, program loyalitas,
seperti diskon atau poin untuk pembelian berulang. Ada juga komunikasi digital seperti chat via WhatsApp bisnis. Lalu yang kelima ada revenue stream seperti penjualan kacamata yang lengkap, penjualan lensa kontak, penjualan lensa saja, dan biaya servis. Lalu yang keenam key activity. Jadi di key activity ini ada seperti pelayanan refleksi atau pemeriksaan mata, ada konsultasi produk, ada juga perakitan dan servis kacamata, dan juga pemesanan lokal dan digital. Lalu selanjutnya ada key resource seperti ahli refleksi optician atau RO, lalu ada peralatan optik modern, lalu ada inventaris produk, dan juga lokasi fisik yang strategis. Lalu yang kedelapan ada key partners, yaitu seperti supplier lensa dan kacamata, distributor lensa kontak, dan juga platform pembayaran digital. Lalu yang terakhir cost struktur seperti biaya inventaris, gaji, biaya operasional, dan juga biaya pemesanan. Nah, selanjutnya masuk ke bagian stakeholder mapping. Jadi stakeholder mapping adalah proses visualisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan semua pihak yang memiliki kepentingan atau dapat terpengaruh oleh sebuah proyek, produk, atau ide. Nah, tujuannya itu adalah untuk memahami tingkat minat dan pengaruh setiap pemangku kepentingan yang kemudian digunakan untuk menggambarkan strategi keterlibatan yang efektif, alokasi sumber daya yang lebih efisien, dan pengambilan keputusan yang lebih bijak. Lalu selanjutnya di sini ada diagram stakeholder mapping dari OpticFocus. Yang pertama ini ada stakeholder primer. Jadi stakeholder primer ini yaitu pihak yang memiliki kepentingan finansial dan fungsional secara langsung serta sangat penting untuk kelangsungan hidup bisnis sehari-hari. Yang dimana di sini contohnya itu seperti pelanggan, berpendapatan utama, karyawan sebagai menjalani operasi dan layanan utama, lalu pihak atau manajemen yang dimana tugasnya itu mengambil keputusan dan menanggung risiko. Lalu yang keempat ada supplier lensa dan frame yang menyediakan inventaris produk frame dan lensa. Nah, lalu yang kedua itu ada stakeholder pendukung, pihak yang tidak terlihat secara langsung dalam transaksi ekonomi harian, tetapi dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh operasi bisnis. Yang pertama itu ada seperti pemerintah yang mengawasi regulasi usaha, seperti izin-izin membuka toko dan segala macam. Lalu ada kompetitor lokal yang mempengaruhi strategi pasar dan harga juga. Lalu ada bank atau layanan keuangan yang mendukung transaksi dan modal. Lalu ada media lokasi atau influencer juga mempengaruhi citra dan lingkungan sekitar toko. Lalu yang ketiga itu ada stakeholder kunci, adalah pihak yang memiliki kekuatan atau power termasuk untuk mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis, terlepas dari apakah mereka primer atau sekunder. Jadi seperti pihak pemilik atau manajemen yang memiliki kekuatan alokasi sumber daya digital. Lalu ada analisis ahli refleksi atau RO yang memegang kunci akurasi dan reputasi profesional. Lalu platform digital seperti Google atau Instagram yang mengendalikan visibilitas online dan review. Lalu berikutnya di sini ada customer journey mapping, adalah representasi visual dari seluruh perjalanan pelanggan saat berinteraksi dengan sebuah bisnis, mulai dari pertama kali mereka mengenal produk. Peta ini menggambarkan setiap titik kontak atau touch point, emosi, pengalaman pelanggan dari sudut pandang mereka sendiri, bukan dari sudut pandang perusahaan. Jadi tujuannya itu untuk memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi titik masalah, serta meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Nah, yang foto sebelumnya itu lantai pertama. Jadi di sini ada 2 lantai. Nah, yang foto ini ada di lantai 2. Jadi emang tempatnya itu luas dan juga pilihan kacamatanya itu banyak banget. Lalu selanjutnya di customer journey mapping ini ada 3. Yang pertama itu user persona,
representasi semi-fiktif dari pengguna ideal atau utama dari suatu produk atau layanan yang dibuat berdasarkan data dan riset nyata seperti wawancara, survei, dan analisis perilaku mengenai pengguna yang sudah ada atau yang potensial. Lalu empathy map itu seperti alat visual yang membantu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengguna berdasarkan user persona yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya itu customer journey, yaitu keseluruhan pengalaman dan interaksi yang dialami pelanggan saat berhubungan dengan suatu merek atau bisnis, mulai dari awalnya dari adanya produk hingga menjadi pelanggan setia. Jadi proses ini dimulai dari kesadaran atau suatu kebutuhan atau awareness hingga menjadi pendukung merek atau advocacy. Lalu selanjutnya di sini ada contoh user persona. Di sini contohnya itu namanya itu Rani Pratiwi, usianya itu 28 tahun, pekerjaannya itu sebagai staf pemesanan digital. Jadi bekerja 8 jam sehari di depan laptop. Dan lokasinya itu ada di Purwokerto. Nah, tujuannya atau goalsnya itu mendapatkan kacamata yang nyaman, dipakai lama, lalu melindungi mata dari radiasi layar atau lensa blue light gitu. Nah, ada juga kebutuhan atau needs, kualitas lensa yang terjamin dan akurat, pelayanan yang cepat karena jadwalnya padat, dan opsi pembayaran non tunai. Lalu frustasinya itu di bagian mata sering lelah dan kering setelah bekerja, tidak nyaman dengan akurasi hasil pemeriksaan optik, dan takut hasil kacamata baru tidak sesuai dengan ukuran mata. Lalu di sini ada kebiasaan digital seperti aktif di Instagram, menggunakan Google Map untuk mencari lokasi, sering menggunakan QRIS untuk pembayaran. Nah, selanjutnya di sini contoh empathy map, yaitu di mana user itu feel atau merasakan gitu, melihat apa nih yang cocok gitu buat pengganti kacamata gitu misal. Terus hears atau mendengar dari beberapa teman gitu, saran-saran seperti di tempat ini bagus loh, di tempat situ bagus loh gitu. Do's atau melakukan, yaitu seperti bertanya langsung dengan teman atau mencari toko mana yang cocok untuk dia gitu. Nah, ini empathy map berdasarkan persona Rani. Jadi feel-nya Rani itu seperti kualitas matanya menurun, aku seharus memeriksa mata lelah, sakit kepala, frustasi, dan banyak pilihan frame yang membingungkan. Apakah harus mengganti kacamata baru yang memiliki lensa blue light? Terus yang dilihat oleh Raninya juga seperti review negatif atau positif di Google Map, iklan frame baru dari optik fokus di Instagram, melihat langsung teman kantornya itu memakai kacamata dengan stylish baru. Di bagian hears, Rani itu mendengar seperti saran dari teman, coba optik fokus, pelayanannya cepat, dan frame-nya kekinian. Mendengar dari ulasan di Google yang menyebutkan RO-nya itu profesional, lalu juga informasi promosi dari iklan atau story Instagram. Rani juga melakukan seperti bertanya kepada teman kantornya tentang rekomendasi optik terbaik, lalu browsing model frame di toko online sebagai perbandingan harga dari yang tadi disarankan temannya gitu. Dia browsing bandingin harga dengan toko online. Rani bisa langsung ke optik fokus di luar jam kerjanya. Lalu selanjutnya di bagian customer journey, di sini ada awareness atau kesadaran, consideration atau pertimbangan, ada decision atau keputusan, ada service atau purchase, layanan atau pembelian, ada retention atau retasi atau purna jual seperti garansi dan sebagainya, ada advocacy atau advokasi. Lalu selanjutnya di customer journey berdasarkan persona Rani. Jadi yang pertama di sini awareness. Jadi deskripsi dari tindakan pelanggan atau Rani itu seperti mulai merasakan mata lelah, kering, dan sakit kepala setelah bekerja lama di depan layar. Jadi ia menyadari perlu pemeriksa mata. Di bagian peluang digitalnya, optik fokus itu memastikan muncul di halaman teratas saat Rani mencari di Google dengan kata kunci seperti obat mata lelah, Purwokerto, atau optik terdekat Purwokerto.
yang kedua bagian consideration. Jadi deskripsinya itu Rani itu mulai mencari solusi dan membandingkan opsi optik. Lalu ia mencari di media sosial dan Google untuk review dan frame yang stylish namun harganya terjangkau. Jadi poinnya itu, jadi setelah Rani melihat ulasan dan rating optik fokus dan juga melihat di Instagram gitu, sosial media, jadi ia melihat feed yang menampilkan model frame terbaru dan juga edukasi tentang lensa blue light. Jadi di bagian peluang digitalnya itu, OptiFocus membuat konten video atau post yang mengedukasi tentang bahaya blue light dan pentingnya pemeriksaan mata bagi pekerja kantoran, terutama yang kerjanya itu di depan layar. Yang selanjutnya itu decision. Jadi setelah Rani membandingkan review dan melihat promosi yang sesuai dengan kebutuhannya seperti paket lensa blue light, jadi Rani itu langsung menghubungi OptiFocus untuk menanyakan ketersediaan ahli RO dan jam operasional. Rani juga langsung bisa mengunjungi toko fisik OptiFocus ini. Jadi di bagian peluang digitalnya, yaitu menyediakan tautan janji tamu online seperti via Google Form atau platform booking sederhana di bio Instagram atau WA bisnis untuk mempermudah Rani. Selanjutnya di service dan purchase. Jadi Rani ini mendapatkan pemeriksaan mata yang akurat, konsultasi pemilihan frame dan lensa. Ia melakukan pembayaran dan menunggu proses perakitan pemasangan lensa. Poinnya itu di bagian ahli RO-nya itu memberikan layanan personal. Di bagian staf penjualannya itu membantu Rani memilih frame yang sesuai dengan bentuk wajah. Lalu di bagian mesin pembayaran gitu, seperti QRIS yang memfasilitasi pembayaran non tunai yang cepat. Jadi di bagian peluang digitalnya itu, seperti SMS atau WhatsApp, menangani status perakitan kacamata Anda sudah selesai atau siap diambil. Nah, selanjutnya itu bagian retention. Deskripsinya itu tentang Rani menggunakan kacamata barunya. Setelah beberapa minggu, ia mendapatkan follow up untuk memastikan kacamatanya nyaman dipakai. Seperti pesan dari WA gitu. Jadi OptiFocus menanyakan kenyamanan kacamata. Di peluang digitalnya, menyimpan data Rani seperti ukuran resep, tanggal pembelian, lalu yang terakhir ada advokasi, yang dimana Rani merasa sangat puas dengan kualitas layanan dan kacamata barunya. Ia tidak lagi sakit kepala saat bekerja dan frame-nya menjadi pujian dari rekan kerjanya. Jadi fokus poinnya itu di bagian rating dan review. Jadi OptiFocus itu meminta Rani memberikan ulasan di Google Map atau story Instagram. OptiFocus memberikan insentif seperti diskon atau servis gratis kepada Rani jika ingin merekomendasikan temannya. Dan juga Rani diminta untuk memposting ulasan positif di media sosial pribadinya. Nah, itu tadi adalah pemaparan mengenai metode atau kerangka kerja analisis bisnis digital. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga analisis ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video lain selanjutnya. Dadah!